Tetapi kenyataannya banyak juga tamu yang tidak membayar tip sama sekali atau kurang dari sejumlah yang seharusnya mereka bayarkan ke dining room staff sesuai dengan apa yang disarankan oleh perusahaan yang disampaikan oleh cruise director. Video ini dibuat atas request dari teman kita, Wayan Yudiantara. Bikin konten tentang tantangan yang ada di dalam pelayanan F&B service dong. Guys, setelah menonton video ini, untuk mencari jalan keluar dari tantangan yang dihadapi di bagian F&B service, silahkan tonton juga video saya yang lain, yaitu cara menjadi professional waiter di kapal pesiar. Bekerja di kapal pesiar berarti kita bekerja keras. Setiap waiter yang bekerja di bagian F&B service di dining room memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melayani seluruh tamu-tamu yang datang untuk menikmati makan malam mereka di dining room. Bekerja di kapal pesiar berarti juga kita bekerja di negara orang lain. Bekerja dengan cara yang berbeda dari bagaimana biasanya kita bekerja di rumah. Bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, pengetahuan, bahasa, pendidikan, pengalaman, dan budaya yang berbeda. Karena itulah ada beberapa fakta dan tantangan yang muncul selama bekerja di bagian F&B service. Yang pertama, waktu bekerja yang lama. Oh no! Bekerja di kapal pesiar berarti bekerja long hours atau bekerja dengan waktu yang relatif lama, yaitu 10 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa ada hari libur. Karena itulah setiap dining room staff atau crew member yang bekerja di bagian F&B service harus benar-benar bisa mengatur waktu sedemikian rupa, kapan, berapa lama untuk main keluar, mencuci, makan, minum, beristirahat, dan sebagainya, agar pada saat melayani tamu kita selalu terlihat segar dan bisa tersenyum manis. Walaupun bagian food and beverage service di kapal pesiar mendapatkan 1 atau 2 kali lunch time off setiap minggunya, tetapi kita juga harus menghadapi banyak kelas dan latihan seperti wine class, menu class, latihan keselamatan atau safety drill, kemudian briefing, ada meeting dengan manajemen, latihan singing dan dancing untuk menghibur tamu-tamu yang datang ke dining room untuk menikmati makan malam mereka. Nomor 2, waktu yang relatif terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan. Oh no! Ada 2 shift makan malam bagi tamu-tamu yang ada di kapal pesiar. Mereka harus datang untuk menikmati makan malam mereka di dining room dan meninggalkan dining room sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Karena itu, setiap waiter harus bekerja dengan cepat, secara efektif dan efisien, sehingga tidak kekurangan waktu untuk melayani seluruh tamu-tamu yang datang ke dining room untuk menikmati makan malam mereka. Tetapi kita harus selalu bekerja secara profesional in order to be able to exceed the guest expectation. Masing-masing sitting berlangsung kurang dari 2 jam untuk melayani seluruh tamu yang datang ke dining room untuk menikmati makan malam mereka, mulai dari appetizer, soup, salad, main course, dessert, coffee, dan tea. Jika you guys ingin tahu scope of service, cara melayani tamu di dining room di kapal pesiar, silahkan tonton video saya, Bahasa Inggris untuk waiter atau waitress di kapal pesiar.
Yang nomor 3, kemampuan berkomunikasi yang kurang. Oh, no. Agar bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus memiliki kemampuan berbahasa dan wawasan atau pengetahuan yang cukup untuk bisa mengembangkan percakapan. Karena itu, kemampuan berbahasa Inggris dan juga wawasan atau pengetahuan yang bagus benar-benar diperlukan untuk bekerja di bagian FB Service. Karena tamu-tamu yang kita layani berasal dari berbagai belahan wilayah yang ada di Amerika dan juga luar Amerika. Mereka memiliki action atau logat yang berbeda-beda dalam berbahasa, sehingga kadang-kadang kita sulit mengertikan apa yang mereka sampaikan. Oh, no. Di samping itu, kadang-kadang apa yang kita sampaikan atau ucapkan tidak dimengerti oleh mereka. Karena ada beberapa bunyi vokal dan konsonan yang ada dalam bahasa Inggris tetapi tidak ada dalam bahasa kita. Sehingga kita tidak mampu mengucapkannya seperti bagaimana mereka mengucapkan kata-kata itu. Oh, no. Belum lagi keterbatasan tentang pemahaman grammar. Misalnya contoh yang paling klise adalah maksudnya mengeluarkan kalimat pasif, akhirnya yang keluar adalah kalimat aktif. Sehingga tamu bingung mengertikan apa yang kita maksudkan. Oh, no. Inilah yang menyebabkan kepercayaan diri kita selama bekerja di kapal pesiar, khususnya di bagian FB Service, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Contohnya, jika kita mengucapkan sebuah kata sudah 3 kali, tetapi tetap mereka tidak mengerti, disitulah kepercayaan diri kita benar-benar down. Bahkan kadang-kadang tidak berani mendekati mereka. Guys, sebelum saya bekerja di kapal pesiar, saya sudah sangat percaya diri dengan kemampuan berkomunikasi saya. Tetapi setelah bekerja di kapal pesiar, kepercayaan diri saya pun menurun. Karena saya tidak memiliki pengetahuan, wawasan, atau topik yang cukup untuk diangkat sebagai bahan pembicaraan dengan tamu. Karena banyak hal yang saya tidak ketahui di kapal pesiar. Ini benar-benar berbeda saat kita bercakap-cakap dengan tamu di rumah. Karena apapun pertanyaan yang diajukan oleh tamu, sebagian besar kita bisa menjawabnya. Dan kita pun bisa memberikan informasi seperti apa yang mereka harapkan. Itu saya alami di kontrak-kontrak awal di kapal pesiar. Saya tidak tahu topik apa yang harus diangkat ketika harus berbicara dengan tamu. Oh, no. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan terus belajar, akhirnya saya pun merasakan kenyamanan untuk memilih topik-topik yang bisa diangkat saat berbicara dengan tamu. Semua ini kita lakukan untuk membuat tamu merasa nyaman berbicara dengan kita, karena mereka merasa tertolong dengan informasi-informasi yang kita berikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tujuan akhirnya adalah kita tidak kehilangan tip dari mereka. Nomor 4, anggota tim belum siap bekerja. Oh, no. Masalah selama bekerja akan bertambah lagi ketika kita memiliki partner atau anggota tim yang tidak siap bekerja, yaitu mereka yang baru mendapat promosi. Oh, no. Mereka ini banyak sekali mengajukan pertanyaan selama bekerja atau proses pelayanan berlangsung, karena mereka belum terbiasa dengan pekerjaan barunya ini. Karena itu, kita harus benar-benar sabar menghadapi mereka, menuntun dan membimbing mereka. Harus diingat, kita pun mengalami hal yang sama pada saat kita baru dipromosikan. Ibaratnya seperti belajar mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, bukannya kita yang mengendarai sepeda motor, tetapi kita yang dilarikan oleh sepeda motor itu. Baca. Nomor 5, crew member suka menyembunyikan perlengkapan kerja. Oh, no. Sebenarnya perlengkapan kerja kita sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu.
Tetapi karena jarak tempat kerja kita, yaitu meja-meja atau station di mana kita bekerja, jauh dari dapur atau gali untuk mengambil apa yang kita perlukan, maka beberapa dari kita mempersiapkan perlengkapan yang lebih dari yang dibutuhkan agar kita bisa agak jarang pergi ke dapur untuk mengambil kembali hal-hal yang diperlukan. Oh, no. Bayangkan guys, luas sebuah kapal pesiar itu kurang lebih seluas lapangan sepak bola atau stadion. Wow. Dining room ada posisinya di depan dan di belakang kapal. Dapur atau gali ada di tengah-tengah. Kalau kita mendapatkan tempat kerja atau station paling belakang sekali atau paling depan sekali, maka itu jaraknya sepertiga dari jarak lapangan sepak bola atau stadion. Wow. Misalnya, masing-masing tim hanya memerlukan 4 water pitcher. Tetapi karena jarak tempat kerjanya ke dapur cukup jauh, mereka mempersiapkan lebih dari itu. Akibatnya, tim yang lain yang datang belakangan tidak kebagian water pitcher. Oh, no. Saya memiliki pengalaman yang lucu selama bekerja sebagai seorang waiter di kapal pesiar. Seperti biasa, saya tidak tahu kapan partner saya datang untuk mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan, karena dia selalu datang lebih awal. Sebelum saya datang, dia sudah mempersiapkan leksen, yaitu tempat sampah dan sisa-sisa makanan, serta tempat untuk menaruh piring kotor. Sebagian dari leksennya ditaruh atau disembunyikan di bawah meja tamu. Oh, no. Kemudian seperti biasa ada meeting. Ternyata meetingnya berlangsung agak lama dan berakhir tepat ketika dining room buka. Saat itu tamu datang dan partner saya ini lupa mengambil leksen itu. Oh, no. Apa yang terjadi? Kakinya tamu masuk ke leksen. Bunyi kotok-kotok-kotok-kotok. Akhirnya dia memanggil saya. "Suryadi, what is it?" Setelah saya buka tablecloth-nya, ternyata yang ada dan diinjak-injak oleh tamu adalah leksen, tempat untuk membuang sampah. Oh, no. Akhirnya saya pun minta maaf dan mengambil leksen itu. Tamunya pun tersenyum. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang konyol yang terjadi di dining room. Misalnya bagaimana waiter menyembunyikan napkin yang sudah dilipat di bawah meja atau di dalam side stand. Ternyata ada seseorang yang mengerjainya. Diisi toothpick di gemboknya sehingga gembok tidak bisa dibuka. Yang tersimpan di side stand bukan hanya napkin yang sudah dilipat saja, tetapi beberapa perlengkapan untuk pelayanan yang lain. Cup, saucer, extra glasses, extra silver, dan lain-lain. Akhirnya dia pun panik saat bekerja. Di awal-awal saya bekerja di dining room, benar-benar kondisi ini membuat saya tidak nyaman. Tapi akhirnya menjadi biasa. Jika ada yang mengambil barang saya, maka saya pun melakukan hal yang sama tanpa sepengetahuan mereka. Oh, no. Nomor 6. Semua tamu tidak sama. Oh, no. Walaupun semua tamu berbeda, tetapi kita harus tetap bekerja secara profesional. Beberapa tamu yang menghabiskan vacation mereka di kapal pesiar adalah untuk mengurangi dan menghilangkan stres mereka. Untuk mewujudkan tujuan ini, kita sebagai waiter atau dining room staff harus benar-benar bekerja sabar dan ekstra keras. Kita juga harus tahu apakah tamu itu suka kalau diajak ngobrol atau tidak. Apakah tamu itu ingin pesanannya dilayani dengan cepat, ataukah dia ingin pelan-pelan saja menikmati apa yang mereka pesan. Beberapa tamu
justru bermasalah dengan teman atau pasangannya setelah berada di kapal pesiar. Untuk itu kita harus benar-benar berhati-hati sehingga tidak ada hal yang membuat mereka tidak merasa nyaman, karena mereka ini sangat-sangat sensitif. Beberapa tamu juga kadang-kadang memiliki harapan yang lebih tinggi dari apa yang mereka bisa dapatkan selama cruising. Hal ini bisa terjadi karena beberapa travel agent di mana mereka memesan cruising mereka memberikan informasi bahwa mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka ingin makan di dining room. Padahal itu tidak segampang itu. Kita sebagai waiter harus membuat permintaan khusus atau special request kepada hostess. Hostess menyampaikan kepada chef. Nah, ini perlu waktu, yaitu 1 hari sebelum special order diberikan. Dan saat mengambilnya pun perlu ekstra waktu. Padahal kita juga harus memperhatikan tamu-tamu yang lain. Di samping itu, tamu-tamu yang lain juga akan merasa iri dan cemburu dengan apa yang mereka dapatkan. Nomor 7, beberapa tamu tidak membayar tip. Gaji yang kita terima di bagian FB service dari perusahaan sangatlah kecil. Penghasilan kita sebagian besar berasal dari tip yang diberikan oleh tamu-tamu yang kita layani. Tetapi kenyataannya banyak juga tamu yang tidak membayar tip sama sekali atau kurang dari sejumlah yang seharusnya mereka bayarkan ke dining room staff sesuai dengan apa yang disarankan oleh perusahaan yang disampaikan oleh cruise director. Kita sebagai kru biasa tidak berhak menyampaikan hal itu. Jika hal itu kita lakukan, itu bisa dianggap sebagai rude atau kasar, sehingga itu akan menjadi masalah buat kita sendiri. Ini terjadi karena beberapa travel agent kadang-kadang menginformasikan bahwa harga cruise sudah termasuk tip untuk dining room staff dan juga housekeeping staff. Bisa juga memang karena direncanakan atau disengaja oleh tamu itu sendiri dengan berbagai alasan seperti mereka tidak tahukah, atau mereka tidak punya cukup uang, ataukah mereka tidak pernah makan di dining room, atau mereka tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan, dan lain-lain. Guys, I hope you found it useful. Thanks for watching. Whatsoever you do, I wish you all the best. Stay happy and stay healthy. Bye-bye.